Halo guys, jumpa lagi bersama saya Anita Jalowitz. Jadi sudah lama saya tidak upload video, dan video yang kemarin itu sebenarnya video udah lama ya. Dan banyak sekali orang-orang yang bertanya ada apa sebenarnya, apa yang terjadi dengan Mrs. dan Mr. Jalowitz. Karena sepertinya mereka bilang kita sudah tidak tinggal lagi di rumah lama. Dan apa yang terjadi sekarang sehingga sudah makin sibuk, tidak punya waktu, dan makin susah sekali ya kayak aktif-aktif lagi di YouTube. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan kalian, apa yang terjadi sebenarnya. Jadi guys, sebelum saya mau lanjut, jangan lupa jika kalian suka dengan video-video saya, dan jika kalian juga punya request tentang kawin campur, kalian jangan lupa untuk support saya dengan cara subscribe dan like, juga aktifin tanda lonceng ya, dan kalian akan menerima video-video terbaru dari saya. Seperti yang kalian lihat di belakang saya, ini benar-benar lagi kacau kayak kapal perang. Ini akibat saya belum beres-beres ya, karena semua serba kelihatan tidak ada yang beres. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk perubahan rambut saya. Jadi rambut saya juga sudah berubah, dan tempat ruangan saya duduk sekarang juga kenapa beda ya, tidak sama dengan video-video sebelumnya yang saya ambil. Tempatnya, lokasinya itu sangat berbeda. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada kalian. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan kami? Kami ini udah kayak seperti homeless ya, kayak udah terlantar, guys. Terlantar dalam arti kata bukan jatuh susah, tapi kita tidak tinggal di rumah kita yang lama. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kita menjual rumah lama kita, dan itu sudah terjual. Dan untuk pemilik rumah kita yang baru, otomatis mereka mau kita keluar dari rumah itu ya. Jadi apa yang sebenarnya kita rencanakan, kita sebelum kita jual rumah lama kita, itu kita punya alasan yang benar-benar kuat ya, kenapa kita harus ambil keputusan ini. Itu karena tempat kerja kita itu dari alamat yang pertama ke tempat kerja itu 1 jam perjalanan untuk mengendarai mobil. Jadi kalau bolak-balik 2 jam. Kalau pada saat winter itu lebih dari 1 jam. Jadi kalau bolak-balik 2 jam lebih. Makanya itu bertahun-tahun suami saya itu mengemudi mobil untuk bolak-balik ke tempat kerja, itu memang sangat jauh. Apalagi saya, dia benar-benar khawatir sekali jika saya sudah punya SIM dan saya mengemudi sendiri, dia akan khawatir, benar-benar khawatir ya, mungkin akan terjadi kecelakaan. Makanya kita berdua putuskan untuk jual rumah dan pindah. Jadi kita beli rumah guys, sudah punya rumah yang baru itu di antara alamat yang pertama dan tempat kerja itu di tengah-tengahnya ya. Kalau dari tempat kerja ke rumah yang lama itu 1 jam, tapi kali ini udah 30 menit. Jadi artinya di tengah-tengahnya. Jadi ini guys, kenapa kita ada di sini? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi, ini tempatnya, lokasinya baru. Tapi ini bukan rumah ya. Kita ini guys lagi terjebak di hotel. Ini mungkin kalau kedengarannya ini kayak lagi ini ya, lagi pamer-pamer, bukan guys. Ini kenyataan. Karena begini, pada saat rumah terjual, kita udah memang dari berbulan-bulan kita coba telepon untuk tempat tinggal sementara untuk rent. Karena sebenarnya rumah baru yang kita beli itu bukan rumah bekas ya, akan tetapi itu rumah yang dibangun dari nol. Makanya rumah itu karena belum kelar, sedangkan rumah lama itu sudah terjual, jadi kita tidak punya pilihan. Kita tidak bisa juga untuk langsung pindah ya, karena rumah yang baru kita beli itu rumah yang dibangun dari nol, belum kelar dibangun. Jadi guys, berbulan-bulan kita coba cari tempat untuk tinggal. Memang ada banyak, akan tetapi karena kita punya 2 hewan peliharaan, kita punya anjing dan punya kucing, mereka tidak mau ada bawa hewan peliharaan ya. Jadi sudah sangat-sangat bikin stres, susah sekali dapat tempat tinggal yang menerima hewan peliharaan. Makanya dari itu guys, dari kita telepon untuk sewa rumah itu tidak memungkinkan untuk hewan, kita coba telepon hotel 1
ke hotel yang lain susah, tetap susah, tidak ada yang menerima hewan. Dan ada pengecualian beberapa hotel, mereka menerima, akan tetapi itu yang mereka terima cuma anjing, tapi kucing mereka tidak mau. Tidak tahu kenapa, namanya juga hewan harusnya sama ya, tapi ya begitulah peraturan beberapa tempat. Mereka menerima anjing tapi tidak menerima kucing. Nah, kita tambah lagi stres kita guys. Aduh gimana ini, sementara kita harus pindah. Nah, yang terakhir, nah ini tempatnya yang suami saya temukan. Setelah Google cari searching lewat Google, terus dia dapat tempat ini, hotel yang menerima anjing dan kucing. Tapi ternyata mereka charge juga. Saya kaget toh. Saya pikir kalau cuma tinggal di hotel terus bayar menginap seperti reguler menginap, harga per malam berapa, akan tetapi mereka charge juga guys untuk hewan peliharaan. Jadi mereka hitung per hewan. Yang anjing $15, yang kucing $15. Jadi kedua hewan ini di charge $30 per malam, per hari ya. Kalau untuk kami itu hitungannya sendiri. Makanya saya bilang ke suami itu kalau menurut saya tinggi sekali, mahal. Akan tetapi kita juga tidak punya pilihan guys, karena cuma tempat ini satu-satunya yang kita temukan yang bisa dekat dengan tempat kerja dan yang bisa dekat juga dengan alamat rumah baru kita ya, yang masih dibangun sekarang ini. Makanya suami saya bilang mau tidak mau apapun yang terjadi, walaupun ini mahal, kita tidak punya pilihan karena udah emergency sekali. Jadi guys, kita stuck di sini ini sudah 1 minggu. Dan rencana kita mungkin akan tambah 1 minggu lagi ya, akan 2 minggu di sini. Dan mudah-mudahan rumah baru kita itu sudah kelar semuanya dan kita bisa pindah ya. Karena aduh, tinggal di hotel guys itu bukan cuma harga untuk menginap dan kena charge hewan-hewan kita, akan tetapi guys ini kesulitan kita banyak sekali. Kita harus kerja, kita juga perlu makanan. Kita order makanan, memang ada breakfast di sini, ada untuk sarapan memang mereka sediakan, tapi sarapannya tidak karena saya dari Asia, pasti kalian tahu ya, kalau dari Asia itu makanan kita suka yang kalorinya banyak ya, seperti nasi, karena saya suka masak itu pasti harus ada nasi. Tapi kalau di sini di hotel ya, kalau breakfastnya Anda tahu kan, breakfastnya orang-orang Western itu kayak gimana ya, roti ya, telur ya. Makanya kita order makanan, saya juga bosan ya. Makanya kita kalau untuk kerja kita langsung pergi ke restoran Asia. Jadi kita beli banyak banget guys, aduh banyak banget makanan-makanan yang kita harus prefer. Dan tidak mudah juga guys, karena kita harus beli cool box, karena yang ini kulkas yang di sini yang disediakan oleh hotel itu tidak cukup ya, menampung banyak sekali makanan dan dessert. Oh my god, pokoknya guys ini kita benar-benar udah kayak stres. Makanya ini suami bilang sabar karena inilah derita kalau pindah rumah. Karena ini apalagi yang kita beli ini bukan rumah bekas ya, ini rumah yang baru dibangun dari nol. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi untuk ini ya, masalah-masalah yang akan terjadi. Selain masalah tempat tinggal sementara guys yang menjadi masalah buat kita sekarang, masih ada banyak lagi masalah-masalah lain. Jadi untuk rumah baru kita coba-coba untuk searching lewat Google, karena biasanya kalau kita order sesuatu atau ada sesuatu yang masuk, misalnya surat atau apa saja, itu perlu sekali dengan alamat kan. Tapi ini kita coba searching lewat Google, ternyata belum ada. Pernah kita coba, ada sih alamat, memang alamatnya udah muncul, akan tetapi bukan langsung ke rumah yang baru, tapi yang blok lain guys. Makanya itu Google-nya belum match dengan alamat baru kita. Jadi itu bikin juga kita stres ya, karena kan kita banyak sekali order barang. Jadi mereka mau kirim barang itu, yang bikin kita takut jangan sampai tidak sampai pada alamat kita ya, atau terjebak ke alamat yang sesuai dengan Google namun ke rumah yang lain, bukan di rumah kita. Jadi itu salah satu stres yang paling berat sekali guys, karena bukan sedikit order barang yang kita lakukan saat ini dan kita khawatir sekali kalau tidak sampai ya. Dan yang berikut juga untuk perubahan alamat.
Jadi ini alamat-alamat harus dirubah, harus didaur ulang. Dan bukan cuma itu juga, akan tetapi ini kayak kita harus telepon company untuk penghangat, untuk listrik, untuk internet, itu semua dimulai dari nol ya. Kalau misalnya kita beli rumah bekas ya otomatis semua sudah ada sudah terset ya, sudah ada. Tapi kalau rumah baru dibangun dari nol seperti ini, itu banyak sekali yang harus kita buat. Jadi harus bikin juga titel untuk address, untuk bla 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 bla. Oh Tuhan, untuk bikin tagihan-tagihan masuk seperti tagihan bulanan ya otomatis perlu alamat ya. Dan kita harus telepon ini itu untuk mereka mereka atur dan siap untuk kita tinggali ya. Banyak banget guys, itu bikin stres. Kayak air juga memang tidak gampang ya. Dan kita masih melihat itu kayak itu bagian halaman juga masih tanah, memang botak tanah. Kita juga mau plans untuk untuk nanti di musim panas tahun depan kita akan mulai untuk atur-atur mana yang kurang, mana yang belum kelar. Itu guys, yang kita utamakan dulu untuk perpindahan dan untuk isi rumah. Karena untuk barang-barang dari rumah lama kita tidak bisa muat dan bawa semua ya, karena trailer yang kita sewa itu guys untuk storage itu tidak cukup ya. Jadi kita bagi-bagikan ke orang, dan untuk yang barang-barang lain kita jual ya. Makanya ini kalau berpindah tempat tinggal itu mungkin mudah kalau beli rumah bekas. Jadi segala sesuatu mungkin sudah ada ya, seperti stove, kulkas, mesin cuci. Tapi kalau ini kita beli baru otomatis semua dimulai dari nol ya. Banyak banget guys kita keluarkan uang. Ya seperti inilah yang terjadi kepada kita saat ini. Dan yang paling saya takuti juga guys, saya sudah apply untuk green card 10 tahun saya. Ini masih dalam proses. Dan yang bikin saya stres, saya harus ulang lagi. Jadi harus ini rencananya kita karena udah telepon USCIS, jadi mereka bilang harus rubah alamat. Nah ini yang jadi PR nanti buat saya guys, karena belum kelar satu, belum kelar ini. Jadi intinya guys, namanya perpindahan tempat tinggal ke alamat yang baru itu tidak gampang sama sekali. Jadi banyak yang perlu kita pikirkan, banyak yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya Anda sekalian juga tinggal di luar negeri dan mau pindah, jadi Anda harus siap-siap mungkin bernasib sama dengan saya. Mungkin ada sebagian orang ketika pindah bisa tinggal di rumah mertua sementara, tapi kalau kita tidak ya, semua serba mandiri dan independen. Karena rumah mertua juga lebih jauh lagi dari tempat kerja. Jadi kita harus pilih untuk tinggal setidaknya lebih dekat dengan tempat kerja atau rumah tempat tinggal baru ya. Jadi seperti inilah curhat saya yang benar-benar saya simpan, udah bikin stres, udah bikin saya kadang-kala pikir banyak. Dan ditambah lagi kita punya overtime itu dari tempat kerja banyak, benar-benar banyak sekali. Dan kita harus cancel karena kita harus deal dengan semua ini. Harus telepon company ini, company itu, harus berburu furniture. Jadi kita harus benar-benar juga perlu hunting mebel atau furniture, itu harus semuanya serba ini ya, serba baru juga, dan harus sesuai dengan warna karena kita juga request segala macam itu di rumah baru. Itu kita mau semuanya serba matchnya, jadi serba match, jadi tidak kelihatan kayak wild. Karena rumah lama kita itu serba semua penuh dengan barang-barang dekorasi ya. Jadi teman dari suami saya dia bilang itu rumah apa gudang ya, jadi serba terlalu banyak barang. Tapi kali ini kita akan buat sesimpel mungkin, dan kita mau buat lebih ini ya, artinya lebih bagus lagi kalau untuk dekorasi, agar tidak terlalu banyak macam ini, tidak terlalu banyak macam barang. Jadi guys, sampai di sini dulu video saya karena si Mister udah datang, dia ada di sana. Dan saya harus siap-siap dulu untuk beres-beres, karena sebenarnya kita pulang kerja tengah malam dan saya harus telepon keluarga di Indonesia, jadi saya tidak sempat tidur banyak. Jadi pada saat tidur saya juga punya janji untuk bikin rambut saya, dan makanya belum sempat beres-beres ini tempat. Jadi saya harus ini dulu sebelum dimarahi si Mister. Oke guys, sampai di sini video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.